Gak dibaca gitu ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusiruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, demikian surah Al-Mumtahanah ya. Kita ayat 1 saja dulu. Nah, bahwa surah Al-Mumtahanah ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kau jadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian, aulia, nah, menjadi teman setia. Hati-hati ya, jadikan orang kafir menjadi teman setia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum aulia, jangan kalian mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia. Tulquna ilaihim, kalian sampaikan ya kepada mereka, bil mawaddati, karena dorongan rasa kasih sayang, menyampaikan rahasia ya, berita tentang Nabi Muhammad. Wa qad kafaru, padahal mereka itu sudah ingkar gitu, sudah kufur, bima ja'akum minal haqq, terhadap kebenaran yang datang kepada kalian itu. Di antaranya ya, bahwa jangan ada rasa kasih sayang, kata Rasul. Yukhrijuna rasul, bahkan mereka itu mengusir Rasul gitu. Wa iyyakum, dan mengusir kalian juga gitu. Tu'minu billahi rabbikum, bahwa mereka mengusir itu karena kalian beriman kepada Allah gitu. Nah, di sini ya. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Nah, jika kuntum kalian jika kalian kharajtum keluar ya, jihadan fi sabili, untuk berjihad di jalanku, kata Allah, wa batigha'a mardati, dan mencari keriduanku, tusiruna ilaihim bil mawaddah. Kemudian kalian memberitahukan secara rahasia bil ilaihim, berita tentang Nabi Muhammad ya, rahasia tentang Nabi Muhammad diberitahukan kepada mereka, bil mawaddah, karena ada rasa kasih sayang kepada mereka. Wa ana a'lamu, kata Nabi ya, aku lebih tahu, bima akhfaitum, apa yang kalian sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nyatakan, wa may yaf'alhu minkum, barang siapa yang di antara kalian melakukan hal itu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia sudah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, bahwa surah Al-Mumtahanah itu artinya perempuan yang diuji ya. Nanti kita akan lihat di ayat setelahnya. Kita lihat tafsir ini ya, bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dari surah Al-Mumtahanah ini, bahwa ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sudah mengutus kami ya, maksudnya Ali ya,
Ana wa Zubair wal Miqdad. Jadi bertiga, Rasulullah ngutus 3 orang, Ali, ya, Zubair dan Miqdad. Nah, kemudian singkat cerita ya, bahwa Rasulullah tadi mengutus kami ya, kata Ali, yaitu aku di sini Ali, Zubair dan Al Miqdad. Dan beliau berkata, datangi ya, datangi Raudata Khah. Nah, datangi Raudata Khah. Nah, maksudnya apa Raudata Khah itu? Nah, di sini ada keterangannya ya, bahwa tempat Raudata Khah itu sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, sekitar 12 mil dari kota Madinah. Jadi ada namanya Raudata Khah gitu ya, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, kurang lebih 12 mil dari kota Madinah. Kan saat itu Nabi sedang di Madinah kan ya. Nah, kemudian di sana di Raudata Khah itu ada seorang perempuan yang membawa sebuah surat. Jadi Nabi udah tahu nih, dikasih tahu kan sama Allah ya, bahwa di sana itu ada seorang wanita yang membawa sebuah surat. Maka ambil surat itu ya dari wanita tersebut. Kemudian Ali berkata, kemudian kami berangkat sambil menunggangi kuda ya. Nah, di tengah perjalanan kami bertemu dengan perempuan itu. Kemudian kami berkata, sini suratnya mana gitu ya. Kemudian wanita itu menjawab, aku nggak bawa surat gitu. Kemudian kami berkata, mau pilih mana, kamu berikan surat itu atau kami menelanjangimu ya. Mohon maaf di sini memang di hadisnya itu dengan bahasanya itu dengan di sini latukhrijin alkitab au latulqiyan nasyab. Jadi mau ngasih surat atau mau dilempar baju itu ya, maksudnya mau ditelanjangi atau itu, nah gitu ya. Ini kan memang dia wanita kafir dan diancam gitu ya, dengan bahasa seperti itu. Kemudian ternyata si perempuan tadi takut ya, dan dia pun kasih surat itu ya. Dia dari kepang rambutnya itu dia keluarkan surat. Nah, kemudian kata Ali ya, kami bawa surat itu kepada Nabi, dan ternyata surat itu dari salah satu sahabat Nabi, yaitu namanya Hatib bin Abi Balta'ah ya. Makanya ini gak nyangka sahabat Rasul yang soleh gitu ya, tapi karena masih ada rasa sayang sama keluarganya yang ada di Mekah, sehingga dia membocorkan gitu keberadaan Nabi gitu. Jadi dalam surat itu Hatib bin Abi Balta'ah ya, dia memberikan surat itu untuk orang-orang musyrikin Mekah, itu untuk orang musyrik Mekah, dan dia ngasih kabar kepada mereka tentang rencana Rasul. Jadi dibocorkan rahasia gitu, bahwa Rasulullah akan begini, sehingga Rasulullah kaget dan bertanya kepada Hatib, wahai Hatib, apa ini maksudnya gitu ya, kata Rasul. Kemudian Hatib pun menjawab, ya Rasul, janganlah engkau tergesa-gesa gitu ya dalam menilaiku wahai Rasul gitu ya. Bayangkan aku itu dulu adalah orang yang bukan dari Quraisy gitu ya, tapi aku tinggal bersama mereka seakan-akan aku itu satu suku dengan mereka gitu. Jadi dia merasa bahwa dulu itu dia merasa diaku gitu ya ke orang-orang Quraisy, padahal dia itu bukan suku Quraisy, tapi sebegitu baiknya gitu ya mereka kepada dia. Berbeda dengan orang-orang muhajirin yang bersamamu ya, bahwa dia itu merasa berbeda. Kalau orang muhajirin yang lain, mereka punya kerabat ya, yang melindungi keluarga mereka gitu. Dan ketika aku tidak punya nasab dari mereka, kemudian aku ingin membantu dan aku sayang gitu ya sama mereka, ingin melindungi kerabatku gitu, dan aku tidak melakukannya karena kekufuran gitu. Jadi bahwa dia membocorkan rahasia Nabi itu bukan karena dia kufur, bukan murtad gitu,
dan bukan juga karena menyukai kekufuran gitu. Aku bukannya setuju dengan kelakuan mereka ya, mereka berbuat kufur dan sebagainya. Benar, Rasulullah berkata, dia benar. Kemudian Umar berkata, wahai Rasul, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini. Jadi Umar gemes gitu ya. Ya Allah, kok kepikiran, kata Umar, berbuat senekat itu gitu ya, untuk membocorkan rahasia Rasul. Sehingga, ya Rasul, biarkan saja aku yang akan memenggal kepala orang munafik ini. Rasulullah menjawab, wahai Umar, sesungguhnya dia itu, Hatim itu ya, yang tadi membocorkan rahasia Rasul itu, beliau itu pernah ikut perang Badar. Tidakkah kamu tahu, bisa jadi Allah sudah melihat para peserta Badar dalam firman Allah ya. Kata Allah kan dalam surah itu, lakukan apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keistimewaan ahli Badar ya, bahwa kata Allah ya dalam salah satu ayatnya, silahkan saja lakukan apa yang kalian kehendaki, karena sesungguhnya aku kata Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga turunlah ayat ini. Jadi ini teguran gitu ya, teguran kepada Hatim ya, bahwa tegurannya itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya. Jangan gitu, jangan kalian menjadikan musuhku kata Rasul, dan musuh kalian sebagai teman gitu, teman setia gitu. Jangan menjadikan orang kafir ya jadi teman setia. Nah, dalam riwayat lain ya disebutkan bahwa Umar menangis ya setelah mendengar jawaban Rasul ya tentang bagaimana istimewanya ya para peserta perang Badar. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa Hatim bin Abi Balta'ah itu diampuni dosa-dosanya karena dia pernah mengikuti perang Badar. Padahal kita tahu kan, perang Badar itu terjadi dulu gitu ya, di tahun 2 Hijriah gitu. Sedangkan Futuh Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Bayangkan ya, ini udah 6 tahun gitu. 6 tahun setelah perang Badar. Kemudian dia melakukan sebuah dosa besar ya, yaitu membongkar rahasia umat Islam kepada orang musyrik gitu. Namun dosanya Hatim itu diampuni sama Allah gitu. Nah, hal ini dikarenakan pahala yang pernah dilakukan oleh Hatim ya pada perang Badar itu sangat istimewa gitu. Sehingga melebur dosa-dosa yang ia lakukan setelah perang Badar juga sama Allah udah diampuni gitu. Jadi kan istimewanya perang Badar itu ya, orang yang pernah ikut perang Badar itu maka dinamakannya itu, orangnya itu Al-Badari, bi ahlil badari ya Allah ya, kalau kita ada sholawat semacam itu. Berbeda dengan perang lain gitu. Kalau perang lain kan kayak perang Uhud, nggak disebut pesertanya itu Uhudi, perang Khandaki enggak gitu. Tetapi istimewanya perang Badar ya, karena memang dalam perang Badar itu adalah perang yang begitu istimewa dalam Islam. Disebutnya juga Yaumul Furqan, hari pembeda, perang pertama yang besar ya antara umat muslim dengan orang musyrik. Maka para peserta perang Badar itu adalah orang-orang yang istimewa dalam pandangan Allah. Oleh karenanya di antara apa yang harus kita yakini ya sebagai ahlus sunnah, ada hal-hal yang bisa menghapus dosa gitu ya. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa ada sekitar 10 sebab dihapuskan dosa-dosa. Ya, diantaranya tobat tentunya. Namun dihapusnya dosa itu bukan hanya melalui tobat saja, bahwa kita ingin dihapus dosa kita itu bukan melalui tobat saja, karena ada sebab-sebab lain. Diantaranya al-hasanatul mahiyah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ya dari peristiwa ini, al-hasanatul mahiyah, al-hasanat ya, amalan-amalan soleh, al-mahiyah yang bisa menghapus dosa. Nah, jadi kita harus tahu gitu, amalan apa yang bisa menghapus dosa. Jadi karena bukan hanya dengan tobat saja. Kalau dengan tobat saja mungkin dengan dosa kita yang terlalu banyak itu nggak akan terampuni ya. Nah, jadi semakin banyak orang melakukan amal soleh,
maka bisa jadi itu menghapus dosa-dosa meskipun tanpa tobat. Misalnya di surah Hud ya, Allah menyampaikan waqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikan sholat di kedua tepi siang ya, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Nah, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik itu yudhibnas sayyi'at, menghapus perbuatan buruk. Kemudian Rasulullah pernah bersabda dia, jadi misalnya kayak haji nih, haji itu subhanallah ya, man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfus, tidak berkata kotor, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, roja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali seperti hari dilahirkan dari ibunya gitu, kembali fitrah gitu, dosanya itu habis gitu. Nah, banyak hadis lain ya yang menjelaskan, saya hanya menyontohkan contoh saja ya, bahwa banyak hadis lain yang menjelaskan bahwa amal soleh itu bisa menghapuskan dosa walaupun tidak bertobat gitu. Hal ini karena tobat itu kan sebab dihapuskannya dosa, maka begitu juga amal soleh itu adalah sebab dihapuskannya dosa. Oleh karena itu para ulama ya mengibaratkan, kita bayangkan amal soleh yang kita lakukan itu seperti air, dan kita ibaratkan dosa yang kita lakukan itu seperti najis. Nah, seandainya kita banyak berbuat amal soleh ya, air itu sangat banyak, maka najis itu tidak akan mempengaruhi kesucian air gitu. Kan dalam hadis kita pernah membahas air 2 kula ya. Idza balaghal ma kullataini lam yahmilil khabas. Jika air sudah mencapai 2 kulah atau kurang lebih sekitar 200 liter, maka tidak akan membawa najis. Nah, maksudnya jika ada najis ya yang datang misalnya kayak sedikit-sedikit, atau kita berbuat dosa misalnya sedikit-sedikit, maka di sini diibaratkan di para ulama ya, tidak mempengaruhi kesucian air yang banyak. Maka bisa kita bayangkan bahwa Hatim bin Abi Balta'ah, beliau sudah melakukan dosa besar ya, membocorkan rahasia. Bagaimana kalau orang-orang Mekah ya udah nyiapin tentara ketika Nabi kesana, kan bahaya sekali. Akan tetapi walaupun Hatim sudah melakukan dosa besar, karena beliau karena agungnya amal soleh yang beliau lakukan dalam perang Badar, maka doa tersebut tidak dianggap oleh Allah gitu ya. Bahkan para peserta perang Badar memang sudah dijamin masuk surga gitu ya. Bahwa tadi saya sampaikan ini keistimewaan peserta perang Badar itu, bahwa ada sebuah riwayat ya dari firman Allah bahwa ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum ya tadi. Lakukan apa yang kalian kehendaki ya, sungguh aku sudah mengampuni dosa kalian. Nah, jadi mendengar pernyataan Nabi tersebut, Umar bin Khattab menangis gitu ya. Para ulama menyampaikan bahwa Umar menangis karena dia juga ikut perang Badar. Maka dia pun berharap gitu ya, mendapatkan kemuliaan dari perang Badar itu. Hatim saja yang sudah melakukan dosa besar dimaafkan sama Allah, apalagi Umar gitu. Tentu ia lebih berharap diampuni sama Allah gitu. Nah, jadi dalam ayat pertama ini ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah, bahwa wahai orang yang beriman, di sini ya ayyuhalladzina amanu ya, Allah masih menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, sapaan kasih sayang Allah. Dan ayat ini turun untuk menegur tadi Hatim bin Abi Balta'ah ya, karena dia udah melakukan dosa besar, tetapi Maha Rahim Rahman Rahimnya Allah ya, Allah masih menggolongkan Hatim itu ya ayyuhalladzina amanu, dengan sapaan wahai orang yang beriman. Dan Hatim merasa bahagia ya dengan teguran ini, karena Allah masih ngaku gitu ya, masih mengakui bahwa Hatim itu adalah orang yang beriman. Kemudian la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan sekali-kali kalian itu menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia gitu. Jadi nggak pantas orang yang beriman itu ya membantu orang yang kafir kepada Allah. Ini bukan sekedar kafir kan, pokoknya jangan membantu musuh-musuh Allah. Bahkan mereka itu musuh-musuh kalian gitu kata Nabi. Dan
dalam ayat ini Allah juga menegur orang-orang beriman ya, untuk menjadikan musuh Allah, menjadikan musuh orang-orang yang beriman sebagai teman dekat gitu ya, dengan memberikan berita gitu, berita bocoran gitu ya, karena didorong oleh rasa cinta, rasa sayang mereka gitu ya kepada keluarga di sana. Sebagian ulama ya, misalnya Thohir bin Ashur menafsirkan kata-kata tulquna. Tulquna itu berasal dari kata al-ilqa ya, melempar. Nah, maksudnya ini adalah sebagai isyarat bahwa jangan kalian melempar berita kepada orang-orang kafir ya, musuh-musuh Allah, yang kalian itu gak merenungkan dulu gitu dampaknya gimana gitu. Seandainya kabar tersebut diketahui oleh mereka gitu ya, bagaimana hancurnya umat Islam gitu kan. Jadi nggak dipikir dulu sama Hatib itu gitu ya, bahwa kita ceritakan dulu sedikit yang tadi ya, bahwa membocorkan rahasia Rasul, bahwa saat itu kan oh ya, saya lupa, belum menjelaskan membocorkannya itu gimana. Jadi saat itu Hatib ya membocorkan rahasia Rasul ketika Rasul ingin memerangi penduduk Mekah ya, bahwa dalam Futuh Mekah itu kan, menaklukkan kota Mekah itu, bahwa ini adalah suatu kesalahan ya, perkara yang sangat berbahaya. Karena kan biasanya Nabi itu ketika ingin melakukan perang, beliau melakukan tauriyah, istilahnya tauriyah ya, jadi gak terang-terangan. Contohnya ketika Nabi bertanya tentang daerah selatan, ternyata beliau berjalan ke arah utara gitu. Atau ketika beliau seakan-akan berjalan ke timur, ternyata beliau ke barat gitu. Dan ini diperbolehkan dalam peperangan, bahwa al-harbu khad'atun, perang itu adalah tipuan gitu. Jadi kecuali dalam perang Tabuk kan, kita ingat bahwa Rasul menjelaskan secara terang-terangan bahwa beliau akan memerangi Romawi. Kemudian peperangan lainnya ya, bahwa Rasulullah tidak terang-terangan dan beliau selalu tauriyah, merahasiakan gitu ya. Dan Nabi ingin memerangi kaum musyrikin Makkah secara tiba-tiba gitu, supaya mereka tidak punya persiapan. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada mereka, kemudian ketahuan ya rencana Rasul mau memerangi secara spontan gitu ya, maka ini adalah sesuatu yang berbahaya. Bisa jadi mereka akan mengumpulkan pasukan ya, kemudian menyiapkan senjata, kemudian menghadang Nabi gitu. Dan ini gak difikirkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah gitu ya, radhiyallahu an gitu ya. Nah, jadi semacam itu, sehingga di sini ya, bahwa satu ayat juga sangat panjang ya, sebentar ini tanggung gitu ya, tanggung. Maka kata itu ya, jadi ini teguran tadi. Jadi bagaimana mungkin gitu ya, bahwa mereka menyampaikan berita ya, rahasia untuk orang-orang kafir gitu, dan mereka mengingkari ayat-ayat yang aku turunkan gitu. Bahwa apakah mereka nggak ingat, Hatib ingat nggak sih, misalkan yukhrijuna Rasul, mereka itu udah mengusir Rasul gitu ya, dan mengusir kalian gitu ya, bahwa padahal mereka itu kufur gitu ya, kufur kepada kebenaran yang turun kepada kalian. Bukan hanya sebatas kufur, mereka juga mengusir gitu ya, yukhrijuna Rasul, bahwa mereka itu mengusir Rasul gitu. Nah ini yukhrijuna ya, mengusir, menggunakan fi'il mudhari, supaya seakan-akan peristiwa yang terjadi itu masih hangat dalam pikiran mereka gitu ya. Kenapa menggunakan fi'il mudhari? Supaya mereka ingat peristiwa pengusiran itu gitu. Padahal itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu gitu. Tapi Allah menggunakan dengan fi'il itu gitu ya. Nah, bahwa terus kemudian ukhriju rasul wa iyyakum, dan sudah mengusir Rasul dan kalian. Jadi tadi ya, menggunakan fi'il mudhari untuk menunjukkan bahwa kayak waktu yang sedang terjadi gitu. Yang difungsikan itu dikatakan oleh para ulama supaya hadir kembali ingatan orang-orang beriman itu, bahwa ingat orang kafir itu selama-lamanya jangan pernah dibantu gitu ya. Mereka itu jahat gitu. Jangan sampai dilupakan. Harus ingat bagaimana mereka mencoba membunuh Nabi gitu ya. Kemudian bagaimana mereka mengusir Nabi, dan kalian juga. Bahkan mereka hampir saja membunuh kalian gitu ya. Bagaimana mungkin tiba-tiba
kalian dengan karena kasihan gitu kepada mereka membocorkan berita itu gitu yang membahayakan itu gitu. Kemudian Allah antuk minu billahi rabbikum, karena kalian beriman kepada Allah. Nah, jadi dalam firman-Nya ini Allah mengingatkan umat muslim sebab ingat bahwa kenapa dulu kalian diusir gitu ya. Jadi seolah-olah Rasul ini ingin menyampaikan ya melalui firman-Nya bahwa orang muslim, hei kalian itu ingat gitu, bahwa dulu ketika mereka diusir itu sebabnya itu adalah karena kalian beriman kepada Allah gitu. Ya, bahwa seperti itu. Dan demikian sekarang juga terjadi ya, bahwa umat Islam dimusuhi gitu ya. Tidak ada sebab lain karena penyebabnya itu adalah beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, di surah Al-Buruj ya, bahwa mereka itu tidak menyiksa nih sekarang di Palestina, bahwa mereka itu tidak menyiksa orang-orang mukmin, melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah gitu. Allah yang maha perkasa dan terpuji. Ini adalah sebab utama umat muslim disiksa, diusir gitu ya. Alasan apapun penyebutannya, bahwa kalau hari ini kita dianggap muslim itu teroris, radikal, itu hanya sekedar bumbu-bumbu gitu bang. Intinya adalah karena umat muslim itu beriman kepada Allah, karena mereka bertauhid gitu. Kenapa dimusuhi umat Islam? Karena mereka beriman kepada Allah, mereka bertauhid. Sementara di luar sana mereka adalah musyrikin, orang-orang musyrik. Oleh karena itu, mengapa misalnya kita orang-orang muslim dimusuhi oleh negara-negara tertentu ya? Kayak mohon maaf di sini ya ada ya negara-negara tertentu karena beriman kepada Allah gitu ya. Pernah kan misalnya kita ingat dulu ya, yang apa kejadian di Selandia Baru ya, ketika umat muslim sedang sholat mereka ditembaki tanpa sebab, padahal umat muslim itu tidak mengganggu atau tidak membunuh orang gitu. Mereka sibuk beribadah, bahkan berakhlak mulia, dan mereka ditembaki di masjid hanya karena bertauhid gitu. Itu intinya gitu. Dan Rasul tidak punya masalah di Mekah, bahwa beliau tidak mengganggu mereka kan, tidak mengambil harta mereka, dan beliau hanya mengingatkan orang-orang Quraisy supaya itu nggak musyrik gitu. Sehingga dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita juga nih sebagai orang-orang beriman, bahwa mereka itu diusir karena beriman kepada Allah gitu. Karena diusir karena li'ilai kalimatillah, dan mereka orang-orang yang mengusir itu adalah musuh-musuh Allah gitu. Apakah pantas gitu ya kalian sebagai orang beriman menjadikan musuh Allah sebagai wali orang-orang beriman? Yang kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati tusiruna ilaihi bil mawaddah. Jadi jika kalian benar-benar keluar berjihad di jalanku, mencari keridhaanku gitu ya, jangan berbuat seperti itu gitu. Kalian beritahukan rahasia berita-berita Muhammad karena kasih sayang gitu ya ke mereka gitu ya. Jadi dalam firman ini Allah memberikan isyarat bahwa jika kalian selama ini berjihad karenaku, mengharap keridhaanku, apakah pantas jika kalian selama ini berjihad karenaku, mengharapkan keridhaanku, lantas kalian menjadikan musuh-musuhku sebagai wali kalian gitu. Kemudian kalian berbisik-bisik menyampaikan berita ya secara rahasia karena rasa cinta kepada mereka. Kemudian kata Allah, wa ana a'lamu bima akhfaitum. Aku lebih tahu apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, apa yang kalian tampakkan. Wa ma yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kalian melakukan hal itu, maka sungguh dia itu sudah sesat gitu ya, dari jalan yang lurus. Bagaimana mungkin kalian bisa melakukan rahasia ya, menulis surat atau berbisik-bisik menyebarkan rahasia, padahal kalian tahu bahwa sesungguhnya aku itu pasti tahu gitu apa yang kalian sembunyikan gitu. Aku lebih tahu apa yang kalian tampakkan gitu ya. Maka rahasia apapun gak ada gunanya gitu. Seakan-akan dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa wahai Hatim, apakah kamu ragu jika ketika kamu menulis surat itu secara sembunyi-sembunyi bahwa hal itu gak akan diketahui gitu. Padahal aku, kata Allah, bahwa aku tuh maha tahu apa yang kalian sembunyikan. Aku maha tahu apa yang kalian tampakkan. Mau ditampakkan, mau sembunyi-sembunyi, mau rahasia, bagi Allah itu nggak ada bedanya gitu. Allah tahu gitu. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku lebih tahu
apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Di sini dalam hal ini mengapa Allah menyebutkan wa ma a'lantum, apa yang kalian tampakkan. Bukankah jika Allah tahu ya yang disembunyikan, maka yang ditampakkan Allah jelas lebih tahu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa Allah menyebutkan kata ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum ini karena yang disembunyikan, yang ditampakkan di sisi Allah gak ada bedanya, karena Allah tahu kedua-duanya juga. Jadi ketika kalian melakukan rahasia gitu ataupun secara terang-terangan, Allah Maha tahu. Nah, di sini ya bahwa terakhir closing, aduh mohon maaf ini udah lebih ya. Wa hadza kulluhu mu'atabatun li Hatib wa huwa yadullu ala fadlihi wa karamatihi wa nasihatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sidqi imanihi fa innal mu'atabata la takunu illa man muhibbin li habibihi. Ini pelajaran untuk kita semua. Ini adalah teguran ya, ayat ini teguran untuk Hatib, dan ini menunjukkan bahwa keutamaan seorang Hatib gitu, bahwa beliau adalah mulia. Nah, nasihat untuk Rasulullah dan akan kebenaran imannya ya. Karena teguran itu tidak mungkin datang kecuali dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya gitu. Nah, kita harus ingat ya ketika teguran itu fa innal mu'atabah la takunu illa min muhibbin li habibihi, bahwa teguran itu tidak datang kecuali dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Nah, jadi seandainya ya Hatib bukan siapa-siapa di mata Allah gitu ya. Seandainya saja Hatib itu bukan siapa-siapa di sisi Allah, maka Allah nggak mungkin menegurnya gitu dengan ayat yang panjang ini, dan Allah nggak akan peduli gitu. Nah, jadi ketika Allah menurunkan 7 ayat ya, nanti 7 ayat tentang Hatib, maka menunjukkan bahwa dia itu mulia di sisi Allah, sehingga Allah menurunkan 7 ayat untuk menegur Hatib bin Abi Balta'ah gitu. Nah, dari kisah ini kita harus berpikiran positif bahwa ketika ada yang menegur kita gitu ya, ini menunjukkan bahwa orang yang menegur itu adalah yang sayang sama kita gitu. Misalnya suami ke istri, istri ke suami gitu ya, bahwa itu adalah menunjukkan sayang gitu. Gak mungkin acuh tak acuh ya terhadap apapun yang dilakukan misalnya. Nah, ini misalnya jadi surah Al-Mumtahanah ini fokus membahas tentang diharamkannya, ini kata kuncinya, diharamkannya berloyal ya, menjadikan orang kafir sebagai menolong mereka, mencintai mereka gitu ya. Ini gak boleh gitu ya. Tadi sudah jelas ayatnya, sudah saya bacakan semuanya ya. Nanti kita akan membahas, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu tadabbur surah Al-Mumtahanah. Mudah-mudahan kita menjadikan pelajaran dari kisah Hatib ini. Sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.